Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan lanjutkan tutorial Laravel kita. Kali ini kita akan coba membuat tampilan tabel barang. Tabel barangnya ini kan tabelnya masih biasa nih ya. Tabelnya masih kasar ya, cuma bentuk tabel biasa, kemudian dia bordernya satu. Nah, sekarang saya ingin membuat supaya tabelnya itu menggunakan data tabel yang eh, berasal dari Bootstrap ya. Jadi kalau kita searching di sini misalkan Bootstrap kemudian data table. Nah, data table besar atau data table sama aja, kita pakai yang versi 3 saja tuh. Nah, ini kan jadinya kayak gini, bagus tuh ya, 25 ntar jadi 25, kalau 10 nanti jadi 10, terus kemudian ini ada pagingnya juga, terus kalau ada ini juga ada pencariannya, misalkan dari sales, makanya akan muncul cuma sales otomatis, kemudian bisa diurutkan juga namanya, ada ordering, ada show-nya berapa, ada searching-nya, ada paging-nya, kemudian ada berapa ininya. Nah, tabel ini kita akan buat dengan menggunakan data table seperti ini supaya tabelnya seperti ini, bagus ya gitu. Oke, sekarang kita mulai. Berarti kita buka si itunya kembali, view list data barangnya. Nah, view list data barang. Nah, sekarang kita bikin cangkangnya dulu ya. Cangkang itu apa sih istilahnya? Kerangkanya dulu, kerangka HTML-nya. Ketik saja di atas ini, kemudian ketik HTML, kemudian kontrol spasi. Oke, kita ulang ya. Ketik di sebelah sini HTML, tekan kontrol sama spasi. Nanti keluar kayak gini. Kita kasih title-nya list data barang. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ini kenanya kan cuma gini doang tuh, localhost port 8000 garis miring barang, di web rootsnya barang doang. Nah, kemudian list data barang, terus ini bodinya kita pindahin ke bawah tuh, ini kita cut, klik kanan, pilih cut, taruh di paling bawah tuh. Kita simpan nih, ada perubahan nggak? Tuh, title-nya berubah, list data barang gitu. Nah, sekarang kita akan masukkan nih jadi posisinya itu di sini nanti kita masukin CSS-nya nih. Ini CSS tuh. Kemudian nanti di sini kita bikin ini JavaScript-nya, ini komentar ya namanya gitu. Nah, kita masukin dulu sesuai dengan yang di sini nih. Nah, di sini kan kalau kita lihat untuk membuat tampilan data table kayak gini ya, itu dia membutuhkan JavaScript ini tuh. In addition to the above code, the following JavaScript library files are loaded for use this example tuh. Jadi untuk bisa menjalankan perintah JavaScript di atas ini, dia harus di embed nih file-file ini. Coba kita ambil satu dulu ya. Copy, Ctrl C, lalu di sini masukkan script. Itu udah ada, enter. Nah, di sini tambahkan src. Nah, paste tuh, Ctrl V tuh. Lagi bawahnya script. Kemudian tambahkan lagi src. Src itu berarti source ya. Nah, kita copy yang kedua. Ini punyanya si datatables.net. Itu datatables min.js. Paste. Jadi dia butuh jQuery, kemudian data tables, kemudian terakhir tambahkan lagi script, kemudian di setelah kutip 2 src, masukin JavaScript yang ketiga nih, 1 2
Ctrl C, di sini paste. Nah, baru di bawahnya tambahkan lagi script tuh, tapi dia di bawah sini. Nah, apa yang ditambahin ini nih, 3 baris perintah ini nih, dokumen ready function example tuh nama ininya ya. Kalau kita lihat dulu, ini kita rapihin, tab tuh. Nah, example kalau kita lihat ini namanya nama crash nih, atau apa namanya, pagar, berarti dia ID. Tapi kalau misalkan titik berarti dia kelas. Itu ada di dasar-dasar penggunaan apa objek ya di dalam CSS. Kemudian data table itu nama functionnya untuk menjalankan library yang ada di data tables yang sudah didukung oleh jQuery-nya. Nah, ini JavaScript-nya sudah di bawah. Sekarang di atas nih kita tambah nih CSS-nya. Untuk menambahkan CSS berarti kita tambahkan link spasi rel sama dengan style sheet. Kemudian href-nya menuju referensinya hyperlink, referensinya menuju nih, masukin CSS-nya nih, tuh 1 baris, tuh copy, salah, di blok, copy, nah, paste, tuh tambahin lagi 1 baris, link spasi style sheet, rel dulu, rel style sheet, kemudian href. Nah, kita copy source yang kedua nih, reference yang kedua. Ini punyanya si Bootstrap Min, data tables Bootstrap Min CSS. Tuh, paste di sini. Nah, tuh. Nah, sekarang tadi kan sudah JavaScript sama CSS ya. Sekarang HTML-nya nih. Tuh, HTML. Tuh, tadi saya bilang tuh ada ID example tuh. Jadi kalau kita perhatikan di sini tadi ada pagar example. Berarti di sini ada ID nama example. Kita copy aja nih dari mulai table sampai head. Tuh, Ctrl C. Nah, ini kita tiban nih. Yang table border 1 kita hapus. Tuh. Paste. Tuh, table head. Tuh. Jadi susunan tabel itu adalah ada tabelnya, ada kepalanya. Nanti di kepala ada baris tabelnya. Kemudian di sini kalau ada pembuka head berarti ada penutup head. Tuh, ini dirapin aja nih biar dia menjorok ke dalam, tetap sejajar tuh headnya gitu. Kemudian kalau punya kepala berarti punya body, T body tuh, nanti dia otomatis salah, T body, enter, dia otomatis bikin penutupnya T body, kita cut, kita pindahin ke bawah setelah for each. Tuh, coba kita refresh, kita simpen. Ini memang mati gratisan, kita simpen, lalu kita refresh tampilan table kita. Nah, berhasil kan? Tuh, ini juga bisa diurutkan. Tuh. Kemudian ini ada searchingnya, misalkan ketik sabun. Nah, nanti yang muncul cuma sabun doang. Tapi kalau dihapus searchingnya, muncul lagi dua-duanya. Ini ada showingnya berapa entry. Nanti kalau banyak kayak begini ya, otomatis nanti jadi banyak tuh. Ini kan datanya ada 57 tuh, 57 record. Jadi ya pagingnya jalan dia. Tuh, ini ada. Ini kan kalau dicari salesnya ya, kalau dibalikin nah, 57 ada, ntar paddingnya muncul sendiri dia gitu. Ini kayak gini. Nah, tampilannya jadi lebih manis kan? Gitu. Tapi kalau misalkan ditambahkan nih, misalkan apa namanya? Ini kan table stripped, table bordered, coba tambahin satu lagi. Table. Tuh banyak pikirannya, itunya tuh hover. Coba kita refresh. Nggak ngaruh ya, berarti nggak usah deh.
Tuh. Nih hasil akhir seperti ini ya, berarti sudah agak lebih enak lah dilihat lah ya kalau menggunakan data table. Baik, sekian dulu tutorialnya untuk kali ini, bagaimana cara membuat data table, membuat tampilan table menjadi tampilan data table. Jadi sudah ada show-nya berapa entry yang bisa ditampilkan, kemudian ada searching-nya, ada orderingnya di sini, kemudian ada showing-nya berapa entry, ada paging-nya juga gitu. Ngambilnya dari sini nih. Tuh, datatable.net example. Jadi tinggal searching aja di Google, ketik bootstrap data table, nanti dia muncul, pilihnya yang styling. Jangan yang 5. Tapi bedanya apa sih? Kayaknya sama deh gitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.